Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Dita Pamula. Kali ini kita akan membahas mengenai tragedi Trisakti 1998. Latar belakang tragedi Trisakti 1998. Pergerakan-pergerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998 tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat itu. Krisis ini melanda Asia sejak tahun 1977. Nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan. Bulan Mei 1998, krisis semakin mencengkram Indonesia. Dalam bidang politik, gerakan anti-Soeharto melanda Jakarta dan sekitarnya. Gerakan ini awalnya berupa demonstrasi damai. Demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan berupa pembakaran, penjarahan, dan perampokan yang terjadi di pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan. Kronologi tragedi Trisakti 1998 dimulai pada pukul 10.30 sampai dengan 10.45 waktu Indonesia Barat dengan pengumpulan segenap civitas Trisakti seperti dosen, mahasiswa, pejabat fakultas serta universitas, dan karyawan. Massa pada saat itu berjumlah sekitar 6.000 orang, bertempat di halaman parkir Gedung M, Universitas Trisakti. Dimulainya aksi dengan mimbar bebas pada 10.45 sampai dengan 12.25. Peristiwa ini dimulai dengan acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya dan dikumandangkan bersama oleh seluruh peserta aksi mimbar bebas. Dilanjutkan dengan sejenak mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini dilakukan sebagai tanda prihatin terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia pada saat itu. Kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas, tepatnya di Jalan Layang, membuat massa mulai memanas pada 12.25 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Barat. Massa mulai menuntut untuk turun ke jalan, menyampaikan aspirasinya ke depan anggota DPR MPR RI. Lalu, massa mulai bergerak menuju ke pintu gerbang arah Jalan Jenderal Parman. Kemudian, pada pukul 12.30 sampai dengan 12.40, Satgas mulai siaga penuh. Mereka berkonsentrasi dan melapisi barisan pintu gerbang. Mereka mengatur massa untuk tertib dan berbaris, juga memberikan himbauan kepada massa untuk tetap tertib saat turun ke jalan. Pintu gerbang mulai dibuka pada 12.40 sampai dengan 12.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian massa mulai bergerak keluar melewati Universitas Tarumanegara dan menuju gedung DPR MPR RI. Namun, tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat, pada pukul 12.50 sampai dengan 13.00, Long March terhalang oleh barisan aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan. Barisan aparat ini terdiri atas dua barisan. Barisan Satgas terdepan terus menahan massa di saat yang sama, yakni pada 13.00 sampai dengan 13.20, beberapa perwakilan mahasiswa seperti Senat Mahasiswa Universitas Trisakti melakukan negosiasi dengan pimpinan Komando Aparat, Letnan Kolonel Amril, dan juga Wakapolres Jakarta Barat. Tim negosiasi kembali pada pukul 13.20 sampai dengan 13.30 dan menjelaskan bahwa hasil negosiasi menghasilkan Long March tidak diperbolehkan untuk maju. Hal ini karena kemungkinan besar terjadinya kemacetan panjang lalu lintas dan dapat menyebabkan kerusakan. Di sisi lain, sejumlah 4 truk aparat tambahan datang sebagai pengendalian massa. Bersama Dindam dan Kapolres, tim negosiasi terus melanjutkan negosiasinya pada pukul 14.00 sampai dengan 16.45. Pada pukul 16.45 sampai dengan 16.55, perwakilan mahasiswa mengumumkan sebuah kesepakatan hasil negosiasi bahwa kedua pihak, baik mahasiswa maupun aparat, untuk sama-sama mundur. Kemudian diadakan pembicaraan antara aparat dan mahasiswa pada 16.55 sampai dengan 17.00. Pembicaraan ini berisi usulan agar mahasiswa kembali ke dalam kampus. Kemudian, dengan tenang mahasiswa bergerak masuk kampus.
Namun, secara tiba-tiba, seorang oknum bernama Masud berteriak mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Ketika itu, massa sempat terpancing dan mengejar Masud yang masuk ke barisan aparat untuk mencari perlindungan. Dalam versi keterangan polisi, ketika Masud berlari ke arah aparat, dilempari batu, kayu, dan botol-botol. Kemudian aparat membentuk formasi untuk menghadang mahasiswa sebagai responnya. Oknum yang berlari masuk ke dalam barisan aparat dikejar oleh massa, sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut pada 17.00 sampai dengan 17.05. Hal tersebut menyebabkan ketegangan antara mahasiswa dan aparat. Untungnya, massa berhasil ditenangkan oleh petugas Satgas, Ketua SMUT, dan Kepala Kamtibus Trisakti. Kemudian dilakukanlah negosiasi kembali antara Kepala Kamtibus dengan Dandim dan Kapolres agar kedua belah pihak baik aparat maupun mahasiswa untuk sama-sama mundur. Ketika massa mulai bergerak mundur ke dalam kampus pada pukul 17.05 sampai dengan 18.30, tiba-tiba dari dalam barisan aparat ada yang menertawakan dan meledek dengan menggunakan kata-kata kasar. Hal itu menyebabkan sebagian massa mahasiswa terpancing dan hendak menyerang ke barisan aparat. Hal tersebut dapat diredam oleh Satgas Mahasiswa Universitas Trisakti. Di waktu yang sama, barisan aparat mulai menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata. Hal itu menyebabkan massa mahasiswa panik dan berhamburan berlari menuju dalam kampus. Sebagian massa juga berlari naik ke jembatan layang. Saat kepanikan terjadi, aparat melakukan serangan dan penembakan yang membabi buta. Selain itu, juga terjadi pelemparan gas air mata di setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor, penendangan, dan penginjakan, serta pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Setelah itu, datang pasukan bermotor yang memakai perlengkapan rompi bertuliskan URC, kemudian mengejar massa mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus Universitas Trisakti. Aparat lainnya sambil mengejar mahasiswa juga melakukan penangkapan dan penganiayaan terhadap beberapa mahasiswa dan mahasiswi, lalu membiarkannya begitu saja tergeletak di tengah jalan. Penyerbuan yang dilakukan aparat ini terus dilakukan dengan melepaskan tembakan ke arah gerbang Trisakti. Sementara aparat yang berada di atas jalan layang melepaskan tembakannya ke arah dalam kampus, di mana di sana banyak mahasiswa yang sedang berlarian. Kemudian, pada pukul 19.00 sampai dengan 19.30, mahasiswa kembali panik karena melihat ada beberapa aparat dengan pakaian gelapnya dan sniper di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa kembali berlarian ke dalam ruang kuliah, musola, serta ruang-ruang ormawa dan mematikan lampunya untuk bersembunyi. Dalam suasana penuh ketakutan dan trauma, melihat rekan-rekannya menjadi korban, pada pukul 20.00 sampai dengan 23.25, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Yang luka segera dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Selanjutnya, mengenai dampak tragedi Trisakti 1998. Terjadinya tragedi Trisakti pada tahun 1998 memberikan dampak yang tidak sedikit. Salah satunya, seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, bahwa secara langsung tragedi ini menyebabkan beberapa orang mahasiswa gugur sebagai pahlawan reformasi. 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas dalam tragedi tersebut, sedangkan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Selain memakan korban jiwa, terjadinya tragedi Trisakti ini juga mengharuskan Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Soeharto secara resmi melepas jabatannya pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat
pada 21 Mei 1998. Sejak 12 Mei hingga 20 Mei 1998 merupakan periode yang amat panjang, di mana pada masa tersebut kekuasaan Soeharto semakin tergerus oleh berbagai aksi dan peristiwa. Desakan Soeharto untuk mundur semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri untuk mengatasi perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Tragedi Trisakti ini juga menyebabkan ketidakstabilan di Jakarta, sehingga berdampak pada lumpuhnya jaringan perdagangan dan diliburkannya sekolah-sekolah di Jakarta dengan alasan keamanan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi yang rawan itu. Kerusuhan yang terjadi menyebabkan para investor asing mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini karena warga asing panik setelah menyaksikan kerusuhan yang terjadi di Jakarta tersebut, sehingga mereka memilih untuk meninggalkan Indonesia. Dampak yang paling penting dari terjadinya tragedi ini dan menyudahi masa pemerintahan Orde Baru adalah dengan lahirnya TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Tahun 1998 ini juga menjadi tahun yang penting bagi lahirnya hak asasi manusia di Indonesia. Berakhirnya Orde Baru menandakan berakhirnya pula rejim militer di Indonesia. Hal ini menandai era baru demokrasi HAM setelah selama 32 tahun terkekang di bawah rejim otoriter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.